Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, di dalam hidup ini kita pasti memiliki dan mengalami berbagai dinamika. Dinamika sebagai pelajar pada waktu kita sekolah di bangku SD, SMP, SMU atau SMA. Kita bisa menikmati, berayun, berselancar dalam dinamika sebagai pelajar. Lalu kita mengalami dinamika sebagai mahasiswa bagi yang sudah atau pernah kuliah. Ada dinamikanya di situ. Tidak sedikit orang-orang yang merasa beruntung bisa kuliah dan juga tidak sedikit yang bersemangat untuk bisa menyelesaikan suatu strata gelar dan nantinya mau meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada dinamikanya di situ. Tidak sedikit orang-orang, maksud saya mahasiswa, orang-orang muda yang menikmati dinamika sebagai mahasiswa. Kita juga mengalami dinamika sebagai anak dalam keluarga. Memang tidak sedikit keluarga yang berantakan sehingga dinamika hidup yang dialami menyisakan goresan-goresan pedih. Tidak menikmati dinamika yang indah sebagai anak. Dinamika hidup sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai pasangan juga kita alami. Dinamika hidup waktu pacaran, indahnya berpacaran, dinamika hidup sebagai seorang yang jatuh cinta dan membangun hubungan dengan lawan jenis, apalagi cinta pertama, ya, indah. Dan kemudian berumah tangga, tidak sedikit juga yang mengalami kebahagiaan sehingga menikmati dinamika hidup dalam rumah tangga. Tentu tidak sedikit yang juga mengalami keadaan buruk sehingga dinamika hidupnya negatif. Kita memiliki teman, sahabat, ada dinamika hidup berteman, bersahabat, dan berbagai dinamika lain dalam hidup ini. Dinamika-dinamika itu, saudara, disadari atau tidak disadari, membentuk, membangun keberadaan kita, keberadaan batin kita, bahkan juga keberadaan fisik. Karena batin tentu tidak bisa dipisahkan dari fisik. Artinya seluruh keberadaan kita ini sangat dipengaruhi oleh dinamika hidup yang kita jalani, saudaraku. Ya misalnya kalau saudara berteman dengan orang yang suka begadang, ya pasti saudara memiliki tubuh tidak atau kurang baik. Kalau teman itu memberi pengaruh buruk, saudara, seseorang juga jadi buruk. Itu dinamika. Pernahkah saudara melihat satu dinamika hidup yang sebenarnya paling indah, yang Allah tawarkan untuk kita alami, yang itu akan membentuk hidup kita juga, dan sangat
berperan dalam menentukan nasib kekal kita, yaitu dinamika bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Tuhan. Baru-baru ini saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, saudara, kepada para pejabat Gereja Suara Kebenaran Injil, yang tepatnya para pelayan dari Gereja Suara Kebenaran Injil dalam ranah sinode. Saya kemukakan kalau di dalam agama-agama samawi, agama yang juga mempercayai ada Allah yang maha kuasa, yang memberikan wahyu dalam kitab suci, yang mereka yakini sebagai firman Allah, yang percaya bahwa Allah akan membawa setiap orang kepada pertanggungan jawab. Karenanya ia bisa memasukkan orang ke surga atau membuang orang ke neraka. Ada Allah yang hidup. Dan agama samawi pada umumnya bukan agama Kristen. Seperti agama Yahudi misalnya memiliki seremonial, yang melalui seremonial itu mereka menghayati Allah, atau di umat dikondisi untuk menghayati Allah. Misalnya doa sekian kali dalam satu hari. Orang Yahudi demikian, saudara. Mereka berkiblat ke Yerusalem. Ada hari-hari suci atau hari-hari raya yang mereka harus rayakan. Setiap tahun sekali mereka harus berziarah, istilahnya. Berziarah ke Yerusalem. Hukum Taurat mengatur bagaimana cara berpakaian, mengatur apa yang dimakan, artinya yang boleh dimakan, yang halal, dan yang tidak boleh dimakan, yang dianggap haram. Jadi perjalanan hidup mereka setiap hari itu dikondisi untuk menghayati Allah. Dan disitulah ada dinamika hidup. Dinamika hidup bertuhan versinya. Saudara, kalau belanja barang di supermarket kadang-kadang, atau di mall maksud saya, bukan di supermarket ya, di mall yang ada supermarketnya tentunya. Di mall itu ada toko-toko di jam-jam tertentu, kita mau belanja tidak bisa karena penjaga tokonya tidak ada. Ditulis sedang sembahyang. Jadi penjaga toko itu walaupun bekerja tetap tutup tokonya. Tetap tutup. Karena sembahyang. Itu menghayati Allah. Mau masuk restoran saja dilihat ini halal atau haram. Mau makan di packnya atau bungkusnya ada tulisan halal enggak? Itu menghayati Allahnya. Saudara, ada bulan suci di mana harus berpuasa. Itu menghayati Allah. Itu dinamika. Dinamika orang beragama. Atau juga bisa dikatakan ya, dalam versinya ya, bertuhan atau memiliki Allah. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita memiliki dinamika dalam bergaul dengan Allah?
Apakah kita memiliki dinamika yang bergaul dengan Allah sampai ya dinamika itu membentuk hidup kita. Membentuk hidup kita. Sesuai dengan maksud keselamatan diberikan. Ini konteks Kristen, saudara. Sampai mengalami yang dikatakan dalam Injil Yohanes, saudaraku sekalian, pasal 17, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Bagaimana memiliki dinamika hidup sampai dinamika itu membentuk hidup kita, atau kalau kita kaitkan dengan Yohanes 15 ini, saudaraku, ya, ayat yang keempat, sampai berbuah, ada buahnya. Tadi sudah saya katakan agama-agama memiliki pola-pola dalam beriman, dalam bertuhan, ya. Dan pasti itu membentuk, tidak bisa tidak, itu membentuk kepribadian, membentuk pola berpikir, membentuk gaya hidup saudara. Atau membangun kualitas diri. Nah, kita juga mestinya kita memiliki dinamika hidup kekristenan ya, sampai menghasilkan buah. Tentu buah di sini harus buah menurut atau sesuai dengan standar Allah. Kalau agama-agama samawi seperti contohnya agama Yahudi misalnya, atau agama samawi lain, mereka memiliki hukum dan hidupnya itu dikungkung ya, dibelenggu, dipasung dalam hukum syariat. Dan mereka tentu dikondisi menjadi manusia sesuai dengan maksud tujuan agama itu diadakan. Ya, kalau orang Yahudi supaya hidup menurut Taurat dan menyembah Allah yang esa, Elohim Yahweh. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan untuk menghayati keberadaan Allah? Apa dan bagaimana dinamika hidup kita sebagai dalam tanda kutip orang beragama Kristen, tepatnya orang percaya atau umat pilihan Allah? Nah, faktanya saudara pasti melihat orang Kristen juga punya dinamika pada umumnya. Hari Minggu ke gereja, ya. Kalau orang-orang Kristen dari aliran tertentu, ya, dinamika hidupnya kelihatan gitu. Ya, kalau bicara dikit-dikit haleluya. Kalau kaget darah Yesus. Itu dinamika, itu bagian dari dinamika sebenarnya. Ya, kaget darah Yesus, tikus lewat darah Yesus, dikit-dikit haleluya gitu, haleluya bro, haleluya. Sampai tidak jarang kata haleluya itu tidak punya makna.
asal diucapkan begitu. Ya. Kalau mau makan, berdoa. Itu dinamika juga. Apakah cukup? Dinamika seperti itu menghasilkan buah. Buah. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa membantah kenyataan kekristenan sering dianggap atau diperlakukan seperti agama. Ya. Kalau agama-agama samawi, mereka memiliki hukum, tata cara kehidupan sesuai dengan hukum syariat yang mengkondisi mereka, memiliki dinamika tertentu dalam beragama. Lalu Kristen memiliki apa? Apakah hanya tadi dikit-dikit haleluya, darah Yesus, kalau bagi mereka yang beraliran gereja tertentu, atau mau makan berdoa, mau tidur berdoa, datang ke gereja hari Minggu, cukup itu? Nah, kalau hanya begitu tentu kalah dengan tetangga kita yang bisa sembahyang 5 waktu. Di tengah kesibukan bisa tetap sembahyang. Kalau pada bulan puasa, puasa. Bangun jam 3:30 pagi, jam 4 pagi untuk buka puasa. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain, saudara. Orang Yahudi ya sama ekstrimnya, saudara. Apalagi bicara mengenai yang halal dan haram. Wah, orang Yahudi apalagi kelompok ultra ortodoks itu luar biasa, saudara. Fanatik sekali. Tapi itulah cara mereka bertuhan atau beragama dan membangun dinamika beragama atau bertuhan versinya. Nah, kalau saudara melihat hidup saudara sebagai orang Kristen, apakah dinamika hidup yang saudara miliki sebagai orang beragama Kristen, tanda kutip, atau sebagai orang percaya, atau sebagai umat pilihan, sudah sesuai dengan dinamika yang Allah kehendaki? Apakah saudara punya hidup kekristenan itu memang begini? Memang begitu standarnya. Dan Tuhan berkenan. Pernahkah saudara mempersoalkan, Tuhan, dinamika hidupku ini sudah benar belum? Sudah benar belum? Saya berulang-ulang menyampaikan satu pernyataan dan itu juga saya gunakan sebagai pedang untuk menyembelih leher saya sendiri. Jangan hidup dalam kewajaran. Hidup dalam kewajaran itu musuh dalam selimut. Anda hidup seperti orang lain. Apalagi di sekitar kita itu orang-orang yang beragama apapun tapi tidak menjalankan agamanya. Tidak sedikit yang begitu. Agamanya A tapi tidak melakukan kewajiban agamanya. Dan saudara juga tidak tidak semua ya, tapi sebagian besar atau sebagian mengatakan mengerti saja. Kalau saya tentu tidak selalu, tapi kalau saya ingat, saya tanya kepada driver saya, kamu udah sembahyang belum? Sembahyang dulu, saya tunggu. Kalau saya tahu ini bulan puasa, dia pasti puasa. Saya tidak akan berkata, ayo makan dulu. Kecuali saya lupa itu bulan puasa.
Puji Tuhannya waktu bulan puasa kita ikut puasa. Jadi suasana puasa ikut mencengkeram kita. Jadi sama-samalah kita lapar. Saya sangat gelisah, saudara, melihat hidup saya. Sehingga saya memperkarakan hal ini sebelum saya mengkhotbahkannya. Apakah dinamika hidup kita sebagai umat pilihan ini sudah sesuai dengan yang dikehendaki Allah? Sebab sejak saya kuliah saya tidak diajar. Tidak ada tuh pelajaran dinamika hidup bergaul dengan Allah. Saya tidak sedang memblim sekolah tinggi teologi, tapi saya ini ada di sekolah tinggi teologi di 2/3 umur hidup saya. Waktu saya habis di sekolah tinggi teologi. Sejak saya muda. Saya tidak diajar dinamika hidup. Yang saya tahu bahwa saya harus belajar teologi begini begitu, pastoral counseling dan lain-lain. Tapi dinamika hidup yang saya pahami hari ini, saya temukan sendiri lewat perjalanan hidup jatuh bangun, saudara, dan proses yang menyakitkan. Yang setelah saya umur 63 tahun baru seperti terbangun. Maaf ya, bukan 63 ya, sebelum umur 60 tahun juga saya mulai tahun-tahun terakhir ini terus mengalami semacam evolusi atau revolusi iman. Lalu saya menyadari ada yang salah dalam hidup saya. Sebenarnya dari tahun 2008 saya mulai sadar itu. Tapi karena masih banyak kesenangan-kesenangan dunia dan hidup dalam kewajaran, saya terjebak. Ada satu yang membuat saya sadar, saudara, dan memperkarakan ini. Pengen tahu? Tentu beberapa faktor juga, tapi satu yang ini cukup dominan, saudaraku. Ya, secara soal dominan memang relatif. Suatu saat si yang A yang dominan, saat yang lain yang B yang dominan. Ini salah satu yang dominan. Seandainya aku berdiri di hadapan Tuhan, bagaimana rasa takutku? Itu yang saya renungkan, dan saya memiliki waktu duduk diam di kaki Tuhan mungkin lebih banyak dari kebanyakan orang. Bukan mau sombong, tapi saya mau beritahu ini memberkati. Saya duduk diam di kaki Tuhan, entah tengah malam, dini hari, atau siang hari, duduk diam di kaki Tuhan. Nah, saat itulah saya merenungkan, seandainya saya ada di hadapan pengadilan Tuhan, seberapa takutku, seberapa gentarku. Dan ternyata dari apa yang saya pahami, takut akan Allah itu tidak bisa kita bangun dalam satu hari. Orang bisa kaya mendadak, tapi takut Allah mendadak tidak bisa. Kecuali mati, langsung di hadapan tata pengadilan Tuhan, itu baru takut mendadak. Harus dibangun dari penghayatan akan Allah, sehingga bisa menghayati Allah itu hidup, nyata. Dan itu dampaknya nanti cukup signifikan, yaitu bagaimana kita membangun hidup bergaul dengan Allah menjadi dinamika hidup. Coba saudara renungkan, seandainya saudara ada di hadapan tahta pengadilan Allah, seberapa Anda takut? Ini inti. Ini penting kepada para pejabat, maksud saya pelayan-pelayan GSKI. Saya katakan, apa sih yang kita mau capai?
Dan saya kemarin dalam pertemuan para pelayan-pelayan GSKI, saya mengajarkan satu kata, riset. Diatur ulang, di riset. Dan Tuhan meriset kita itu melalui pengalaman-pengalaman hidup. Terutama pengalaman yang mengguncangkan perasaan, mengguncangkan emosi, mengguncangkan hidup itu. Meriset ulang. Saya sampaikan, apa sih yang kita mau capai dalam hidup ini? Jangan bicara dulu apa yang kita mau capai dalam pelayanan. Oh. Apa yang kamu mau capai dalam hidupmu? Yang intinya saya menjelaskan, ya akhirnya kodrat ilahi saja. Itu yang mau kamu capai. Dan seorang pelayan Tuhan yang mengalami perubahan secara terus-menerus, berkesinambungan, kontinuitas, itu hidupnya pasti mengubah orang. Tidak mungkin khotbahnya stagnan, pasti mengalami perubahan. Kalau lagu mengatakan nyanyikan nyanyian baru, itu bukan hanya ngarang lagu, syairnya baru, bukan. Mestinya pengalaman baru melahirkan syair yang baru. Maka lagu-lagu yang ditulis oleh orang yang mengalami proses pertumbuhan dengan Tuhan itu kualitas kedalaman kata kalimat syairnya pasti lebih. Karena pengalaman-pengalaman hidup. Oke. Ini akan memiliki impact, dampak, akibat yang cukup signifikan. Kalau saudara berdiri di hadapan Tuhan itu, seberapa Anda takut? Anda harus pikirkan ini, saudara harus pikirkan ini. Kenapa? Karena kita pasti mengalami hal ini. Pasti. Jadi sebelum kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, nanti kita sekarang harus belajar untuk datang menghadap Tuhan. Kita minta Tuhan periksa dan selidiki hidup kita. Dan tentu saudara akan memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak bisa saudara ungkapkan kepada orang lain. Perjumpaan saudara dengan Tuhan dalam doa. Mahal sekali. Dan ternyata berdoa itu sulit. Bisa betah 15 menit itu tidak mudah. 30 menit tidak mudah. Tapi kalau Anda sudah bisa lewat 30, lewat 1 jam, 2-3 jam Anda gak akan merasa panjang. Pak, boro-boro 30 menit, 5 menit tidak bisa. Ya karena you memang belum pernah masuk hadirat Allah. Tapi kalau Anda sudah bisa lewat 15 menit, lewat 30 menit, nagih. Nah, dari perjumpaan dengan Tuhan di jam doa itu, ya, saudara akan bisa mengenali diri sendiri. Ya, bagaimana keadaan saudara di hadapan Tuhan. Dan itu memiliki, tadi saya katakan, impact, dampak, akibat yang signifikan. Signifikan. Makanya orang yang tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan, tidak mungkin memiliki takut akan Allah. Sehebat apapun dia. Setinggi apapun gelar kesarjanaan teologi, tidak akan memiliki takut akan Allah. Sebab takut akan Allah itu tidak bisa diformatkan secara verbal dengan kalimat atau penjelasan. Harus dialami. Herannya, ini pengalaman saya ya, makin sekolah teologi makin gak berdoa. Tanya aja yang sekolah teologi. Sebelum sekolah itu rajin berdoa. Tingkat 1 masih rajin, tingkat 2 agak rajin, tingkat 3 sudah kurang rajin, tingkat 4 udah gak berdoa, Bu.
Bangganya itu bawa buku tebal-tebal, buku filsafat lah, buku apa, lalu pinter ngomong tentang teologi. Nggak tahu setan mana bisa membuat kita begitu. Serius saudara. Kalau saya dulu di sekolah tinggi teologi sebagai pimpinan asrama juga, itu jadi sepi gitu kalau pas pada hari-hari biasa. Tapi kalau pada waktu mau ujian akhir semester rame. Kenapa? Sebab yang belum bayar uang sekolah tidak boleh ujian. Yang belum bayar uang kuliah tidak boleh ujian, baru meratap. Tapi kalau STT Ekumene enggak ada itu. Bayar enggak bayar, banyak yang enggak bayar ujian. Karena mestinya ya mendidik tentara atau polisi, mestinya ya mendidik aparat keamanan atau militer itu negara yang membiayai. Karena itu kepentingan negara. Makanya kalau sekolah tinggi teologi mencari hidup, cari uang itu jahat. Karena kita perwakilan Tuhan yang mendidik tentara Tuhan. Jadi kalau saudara melihat kami ini begitu, kita mendukung bukan hanya STT Ekumene, juga ada STT lain yang kita dukung. Karena saya tahu itu tentara Tuhan. Walaupun nama saya tidak ada di yayasannya, tidak masalah. Karena Tuhan tidak melihat nama kita di yayasannya. Begitu. Kembali tadi. Ini keprihatinan, Pak. Ada sekretaris umum Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil, Pak Frankie Chong. Profesor Associate Dr. Frankie Chong, PhD. Belum lagi ada lagi gelar yang lain. Duka cita kita. Makin tinggi pendidikan, makin tidak berdoa, Pak. Pak Riko sudah kuliah kan? Di sono sini. Benar nggak yang saya katakan? Betul nggak, Pak? Benar. Heran. Makin tinggi gelar kesarjanaannya, makin tidak berdoa. Itu bingung. Betul nggak, bro? Lihat kan? Yang ada makin banyak ngomong, bahkan tidak jarang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan dia seorang yang bertuhan, nggak takut kepada Tuhan. Heran tuh. Jadi nggak tahu kenapa begitu. Saya takut STT Ekumene ketularan setan satu ini. Makanya wajib ikut berdoa, wajib datang setiap kali saya acara. Tenggelamkan terus dengan kebenaran. Sebab ilmu itu bisa dibaca, bisa diingat lewat buku. Tapi impartasi spirit lewat acara-acara begini nggak bisa ditunda. You have to be here. Kamu sudah di sini. Ingat apa yang saya katakan, kalian mahasiswa. Ingat Bapak Ibu yang kuliah. Ingat yang jadi pendeta. Kita boleh sibuk, tapi untuk duduk diam di kaki Tuhan itu mutlak. Dari situ impactnya nanti jelas bagaimana kita membuat atau mengalami dinamika hidup. Bergaul dengan Allah. Jangan hanya memformatkan Allah dalam definisi, format, huruf, tulisan. Harus dialami. Nggak gampang, saudaraku. Setan itu lebih licik dari yang saudara duga. Lebih licik dari apa yang saudara duga. Dan lebih jahat dari apa yang saudara bayangkan. Evil, wicked, cruel, jahat. Anda tidak bisa bergaul dengan Allah sementara engkau masih memberi ruangan bergaul dengan dunia. Kalau dulu saya pikir masih bisa, makin hari saya makin berkata tidak bisa.
Tunggu, saya akan bicara kepada para pendeta. Karena saya masih belajar untuk satu hal. Jangan lihat, jangan dengar, jangan berdialog, jangan kongko-kongko. Yang isinya tidak melahirkan firman. Karena iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh rema, bukan logos. Bahkan saya melihat ancaman bagi saya itu bisa keluarga dekat. Entah family, entah apa yang, yuk kita kumpul, kita arisan, atau hubungan family yang membuat kita jadi tidak enak kalau nggak kongko-kongko, kumpul-kumpul. Itu merusak. Kumpul tidak salah. Tapi kalau kemudian ada banyak percakapan yang tidak perlu dipercakapkan, rusak kita. Apalagi ketemu orang yang ngomongnya politik lah, apalah. Aduh, tidak perlu. Orang gereja tidak perlu berpolitik. Saya kan ditanya, Pak Eras, GSKI katanya dapat sumbangan dari tokoh tertentu. Tidak pernah dan tidak akan pernah, begitu Saikum secara resmi telah mengumumkan. Karena GSKI tidak berpolitik. Tidak sama sekali dan tidak akan. Memang kita termasuk salah satu aras gereja. Dan kalau aras itu mendapatkan sumbangan, saya menjadi salah satu dari anggota ini. Tidak otomatis terima. Coba dikirim uang di sini, saya tidak akan terima. Mohon maaf, tidak terima. Dan saya larang semua gereja Suara Kebenaran Injil, saya larang terima dana yang ada unsur politisnya. Kalau itu dari pemerintah resmi boleh, tapi kalau dari kelompok tertentu enggak usah, jangan. Ya. Bahkan dari kelompok Kristen sendiri, tapi ada unsur sesuatu di balik itu, ada unsur politisnya, enggak boleh. Ya, oke. Kita harus menjadi gereja yang murni. Gereja yang benar-benar mengajarkan kebenaran supaya tidak terpengaruhi dunia. Yang sudah ngomong begini saja ini belum sempurna, saudara. Saya masih kadang-kadang melihat, loh, masih Erastus banget ini, belum Kristus. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus, tapi kok masih Erastus? Nah ini belum membuahkan buah seperti yang Allah kehendaki. Nah, dinamika hidup saudara selama ini apa? Nah, itu yang penting yang saudara ingat itu, pertemuan dengan Allah. Yang kedua, apa yang menjadi prioritasmu? Kalau Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, prioritas kita itu Tuhan, dan yang benar satu-satunya itu Tuhan. Orang kalau lagi pacaran, saudaraku, istilahnya dulu itu dunia milik kita berdua. Rame-rame pergi ke Tangkuban Perahu 7 bus. 7 kali 50, 350. Tapi kalau pacarnya tidak hadir, dunia rasa sepi. Tetapi biar naik motor berdua tanpa siapa-siapa, dunia rasa rame milik kita berdua. Kenapa kita tidak bisa begitu untuk Tuhan? Pada suatu saat saya sedang ada di kamar mandi, ya, sedang mandi. Ada suara di hati saya, betapa indahnya hidup dalam pengurapan Roh Kudus setiap saat. Itu berarti harus bergaul dengan Allah. Nah, kalau dulu kan saya mau khotbah kapan, ya sekarang nanti aja kan mau khotbahnya besok sore misalnya. Sekarang ya kita mau main-main apa, mau kemana, mau
apa-apa gitu ya. Apalagi kalau hobi, sibuk dengan hobi kita. Kita tidak bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan berbagai hobi-hobi kita. Kita berinteraksi dengan manusia yang terkait dengan hobi-hobi kita. Saya menipu jemaat. Karena khotbah saya pasti bukan suara Tuhan. Lalu mendadak sontak saya berkata, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hambamu. Langsung brek urapan. Tuhan tidak murahan seperti itu. Jadi kalau besok saya khotbah, hari ini mulai sekarang aku udah mikir besok aku mau khotbah. Bukan hanya besok khotbah apa ya Tuhan. Tetapi aku harus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus setiap saat. Sehingga tidak ada gentar sedikit pun untuk khotbah. Nanti bahannya apa? Nggak takut. Kalau aku sudah di mimbar, Tuhan pasti taruh perkataannya. Seperti kilat melayang-layang di kepala saya, dan tinggal saya pungut dan saya ucapkan. Dan tidak mungkin hal itu tidak menggetarkan jiwa. Dan tidak mungkin hal-hal yang biasa. Pasti hal-hal yang tidak biasa. Makanya hamba-hamba Tuhan harus hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Tolong sampaikan Pak Agustinus, dosen-dosen harus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Supaya waktu mengajar selalu ada impartasi kepada mahasiswa. Ya apapun mata kuliahnya, tapi ada impartasi. Kalau tidak, mahasiswanya cuma jadi orang pintar secara pengetahuan teologi. Seperti sekarang saya berkhotbah. Kalau saudara mendengar lalu asal ya udah dengar khotbah pulang, tapi tidak memiliki dampak, saya berdosa, saya menipu saudara. Ini wasting time. Saya tanya, sudah diberkati oleh khotbah ini? Tulus? Saudara ini belum punya dinamika yang benar. Karena pengaruh hidup di dunia, pengaruh dunia sudah begitu kuat. Saya pun sedang berjuang terus. Tadi saya katakan saya berjuang terus. Apalagi anak-anak remaja pemuda hari ini yang waduh, tiap hari itu gadgetnya itu isinya macam-macam. Kalau pendeta yang benar Pak, mau diurapi Tuhan dan khotbahnya itu benar-benar diurapi, dia tidak akan membuka tontonan apapun kecuali khotbah. Kecuali berita penting perang, itu saya buka. Selebihnya, dulu saya masih suka buka apa yang menarik. Sekarang tidak. Saya harus buka hal sesuatu yang di situ Tuhan bicara. Saya harus membuka apa yang Tuhan bersama saya ikut menikmati. Tadi saya katakan keluarga dekat, sahabat yang tidak takut akan Allah itu paling mendistrak kita. Makanya saya mesti diberi ruangan seluas-luasnya untuk sendiri. Saya sudah katakan tadi kepada pengurus, satu pengurus. Yang penting, tolong kalau hal nggak penting nggak usah sampai ke saya. Soal sekolah ada Pak Agustinus, soal mahasiswa ada Pak Alvin, soal keuangan ada Bu Esther, jangan saya terus. Saya mau duduk diam di kaki Tuhan karena saya harus menerima pesan-pesan Tuhan untuk dunia. Saudara ngerti maksud saya? Loh, pendeta-pendeta harus punya waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Dan dinamika hidupnya, dinamika orang yang bergaul dengan Allah. Supaya jemaat memiliki dinamika hidup itu. Dari khotbah yang disampaikan, terus menerus Anda akan terseret. Betul nggak? Terseret. Tidak bisa tidak, nggak mungkin tidak terseret. Anda akan terseret.
Anda akan menemukan peta. Kan di balik khotbah ini Roh Kudus juga bicara. Kalau hidup saya tidak tulus, hidup saya tidak bersih, kalau saya munafik, Anda pun akan rasa. Nggak mungkin tidak, kecuali Anda, maaf ya, emang bebal. Pasti salah menilai. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara tahu ini benar, kamu dengar. Atau itu bohong. Saudara harus punya konfirmasi. Ini kebenaran dari hatiku. Saudara bisa. Lalu kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirimu yang tidak ada jawabnya. Roh Kudus bilang, nih jawabnya, kau dengar. Betul nggak saudara? Nah iyalah, saya kan juga seperti saudara manusia yang melewati perjalanan hidup. Jangan punya prioritas lain. Bahkan mestinya satu-satunya dunia kita itu Tuhan. Kalau sampai kamu yang muda-muda, sejak muda punya dinamika bergaul dengan Allah, kamu luar biasa. Jangan bicara soal jodoh, uang, rumah, itu kecil. Makanya kamu jangan lihat apa yang tidak patut dilihat. Harus berani tidak melihat apa yang tidak patut dilihat. Skip saja. Buang. Jangan mengotori pikiranmu, nanti pikiranmu adalah pacaran, ciuman, seks, dan lain-lain. Rusak kamu, setan akan mempengaruhi kamu. Perhatikan itu media sosial. Yang bukan saja bisa dipakai Tuhan, tapi yang sekarang lebih banyak dipakai setan. Sehingga merusak dinamika hidup bergaul dengan Allah. Sebelum waktu saudara usai, karena kita punya deadline. Dan kita tidak tahu deadline hidup kita. Kapan waktu kita berakhir, kita tidak tahu. Sebelum deadline waktu kita itu usai, ayo kita menemukan dinamika hidup bergaul dengan Allah. Katakan amin. Dan saya bersuara, kiranya didengar oleh banyak hamba-hamba Tuhan, dan yang sekarang saya lihat beberapa dosen STTE ada di sini, Sekolah Tinggi Teologi Ekumenai ada di sini. Jangan hanya menyampaikan apa yang kita baca di buku. Oh tentu apa yang kita baca, kita pelajari, kita sampaikan. Tapi yang mana? Dengan cara bagaimana? Dengan pemilihan kata kalimat yang bagaimana? Biar itu Roh Kudus yang pimpin kita. Kita mengandalkan Roh Kudus. Di situ baru kita bisa menjadi juru bicara Tuhan. Makanya di kelas belajar menjadi juru bicara Tuhan, ya, melalui mata kuliah yang disampaikan. Kalau Bapak Ibu melalui kata-kata kalimat kepada anak-anak, jadi juru bicara Tuhan. Khotbah ini berjudul dinamika hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama atau bagian 1. Bagian yang berikut minggu depan disambung.